Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kita selalu diberi nikmat sehat dan semangat untuk selalu aktif mengikuti pembelajaran daring. Dan jangan lupa selalu doakan supaya pandemi ini segera berakhir agar kita bisa kembali bertatap muka seperti sedia kala. Hari ini kita akan belajar tematik mata pelajaran Bahasa Indonesia tema 4 KD 3.6 tentang pantun. Sebelum kita bahas lebih jauh, silahkan menyiapkan alat tulis, buku Bahasa Indonesia, dan LKS Maestro tema 4. Perhatikan baik-baik dan catat setiap materi yang disampaikan Ustazah ya. Bukit berbaris banyak batunya, di padang datar kita bertemu. Main game ada waktunya, kerjakan dulu PR dan tugasmu. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian pantun. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang terikat oleh beberapa aturan tertentu. Ustazah ulangi ya, pantun itu merupakan jenis puisi lama yang terikat oleh beberapa aturan tertentu. Pantun ini juga salah satu puisi lama yang masih terkenal sampai sekarang loh. Buktinya, kalian bisa mendengarkan pantun di mana saja. Tidak hanya di pelajaran bahasa Indonesia, tetapi bisa di televisi, di radio, maupun di YouTube. Setelah mengetahui pengertian pantun, selanjutnya kita akan belajar memahami ciri-ciri pantun. Seperti yang Ustazah bilang tadi, pantun mempunyai beberapa aturan tertentu. Nah, aturan-aturan ini kemudian tertuang dalam ciri-ciri pantun. Lalu, apa saja ciri-ciri pantun? Yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. Yang ketiga, 2 baris pertama disebut sampiran dan 2 baris terakhir disebut isi. Yang keempat, mempunyai sajak A, B, A, B. Artinya, ada kesamaan bunyi antara baris ke-1 dengan baris ketiga dan kesamaan bunyi antara baris kedua dan baris keempat. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai pantun, ciri-cirinya seperti apa. Maka selanjutnya adalah kita akan mempelajari jenis-jenis pantun. Yang pertama, berdasarkan kelompok usia, pantun dibedakan menjadi 3, yaitu pantun anak-anak, pantun remaja, dan pantun orang tua. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, pantun anak-anak. Pantun anak-anak adalah pantun yang menggambarkan perasaan yang dialami oleh anak-anak yang isinya bersifat suka atau duka. Contohnya, pelan-pelan jalan berbaris ke pasar membeli cempedak, hati sedih ingin menangis, ikan kesayangan mati mendadak. Yang kedua yaitu pantun muda. Pantun muda adalah pantun yang menggambarkan kehidupan remaja atau orang dewasa. Contohnya, siang-siang minum es selasi, sambil duduk di tepi danau, menangis malu, hati bersedih, teringat ayah jauh di rantau. Yang ketiga, pantun tua, yaitu pantun berisi tentang pengajaran dari orang tua kepada orang yang lebih muda. Contohnya, pergi ke kota naik kereta, kereta singgah tidaklah lama. Untuk apa banyak harta jika hidup tanpa agama? Berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi 4, yaitu pantun teka-teki, pantun jenaka, pantun nasihat, dan pantun kiasan. Pantun teka-teki.
Pantun teka-teki adalah pantun yang berisi pertanyaan yang dapat dijawab. Contohnya, naik perahu keliling rawa, kayu dayungnya jangan lengah. Coba tebak apa yang gue bawa, kue bulat, bolong di tengah. Yang kedua, pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu yang bisa membuat orang tertawa. Contohnya, jalan-jalan memakai sandal, berbekal roti dan keripik. Kakak tertawa terpingkal-pingkal melihat adik bajunya terbalik. Yang ketiga, pantun nasihat. Pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan untuk mendidik dan memberikan pelajaran moral dan budi pekerti. Contohnya, pergi ke pasar beli semangka, rasanya manis, harganya murah. Jadi anak jangan durhaka, kelak akan hidup susah. Yang keempat, pantun kiasan. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau pengibaratan. Contohnya, bunga krisan, bunga bakung hendak dipetik tanpa tangkal. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Demikian yang Ustazah sampaikan. Tetap semangat belajar ya. Yuk kerjakan worksheet sesuai panduan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.